Saudara Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa di Barreskrim Polri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana duduk perkaranya dan juga apa saja yang menjadi materi pemeriksaan kemarin, kita tanyakan hal ini. Bersama saya sudah hadir ada kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar. Pak Ian, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Pak Ian, sebelum kita ngobrol, saya ingin perlihatkan dulu ini. Ada reaksi menarik dari Pak Firly ketika selesai diperiksa di Barreskrim. Firly, ngumpet Pak. Kenapa Pak? Ngumpet Pak? Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih Pak? Pak Ian, apa sih yang terjadi? Kenapa Pak Firly seperti terkesan bersembunyi dari teman-teman wartawan? Saya kira bukan bersembunyi ya. Mungkin secara psikologis ada ketidaknyamanan pada saat itu. Karena kan selama ini Pak Firly kan di framing, diberitakan seolah-olah sudah menjadi tertuduh. Padahal posisi beliau kan hanya sebatas saksi. Apa yang membuat tidak nyaman? Apakah ada pertanyaan yang tidak nyaman dari Barreskrim atau seperti apa? Tidak ada juga sih sebenarnya. Jadi pertanyaan kemarin itu hanya bersifat masih normatif. Jadi pertanyaan sekitar riwayat pekerjaan, keluarga, belum masuk pada substansi pokok perkara yang ditanyakan kepada beliau. Kasus dugaan pemerasan itu kan dibantah oleh Pak Firly. Betul. Tapi kemudian kasus ini kan masih terus bergulir sekarang. Sebenarnya itu seperti apa kasus itu, Pak? Jadi mungkin prolognya itu dari mulai pada saat dia naik menjadi ketua KPK. Ada perlakuan yang tidak suka ya dari beberapa kelompok ya terhadap posisi beliau diangkat menjadi ketua KPK, dan itu terus menerus. Oke, siapa yang pihak-pihak tidak suka itu? Kita mungkin bisa mensinyalir ada beberapa mantan aktivis anti korupsi, mantan pimpinan KPK sendiri ya menurut kami yang tidak suka terhadap kehadiran beliau selaku ketua KPK. Apa yang membuat tidak suka? Itu mulai daripada saat dia menjadi deputi penindakan, di framing dia sudah melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian setelah dia diangkat jadi ketua KPK, di framing dia membocorkan dokumen penyidikan. Itu semuanya fitnah dan menyemarkan nama baik dia. Pada saat kejadian tuduhan terkait dengan dokumen yang bocor itu, kita sudah ketemu dengan pihak yang menyatakan ya, ternyata dia tidak kenal sama sekali nama Pak Firly. Artinya itu clear, ini cuma cerita framing fitnah kepada beliau gitu. Sampai sekarang dengan tuduhan pemerasan. Tuduhan pemerasan misalnya ada di framing bahwa dia bertemu dengan saksi pelapor, kemudian setelah saksi pelapor itu bertemu ada penyerahan uang kepada beliau. Ini mantan Syahrul Yassin Limpo ya? Mantan Syahrul Yassin Limpo yang framingnya itu adalah disampaikan oleh ajudannya. Yang aneh, ajudannya itu pada saat itu lagi sakit COVID, jadi terbantah gitu. Apalagi misalnya ada framing, misalnya ada pertemuan di beberapa tempat gitu ya, yang sebenarnya itu cuma cerita katanya-katanya. Pertemuan di rumah yang disewa oleh Pak Firly di rumah Kertanegara. Iya, itu kan itu tidak ada? Tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada satupun saksi yang melihat secara langsung. Mungkin sampai sekarang pihak penyidik Polda kesulitan untuk mencari saksi fakta seperti itu. Oke, bagaimana dengan foto yang beredar pertemuan Pak Firly dengan Pak Syahrul? Justru foto itu yang menjadi pertanyaan kami adalah siapa yang buat foto itu? Artinya ada orang yang secara sengaja membuat foto itu sehingga dianggap itu menjadi sebuah petunjuk bahwa ada pertemuan yang sifatnya kong kali kong antara Pak Firly sama Pak SCL. Siapa kira-kira itu? Kita nggak tahu siapa. Itu nanti pihak penyidik lah yang. Tapi apa sebenarnya pertemuan itu? Pertemuan itu adalah pertemuan yang terkait dengan pada saat pemerintah sibuk mencari solusi kelangkaan minyak goreng. Tapi itu. Pertemuan membahas mengenai kelangkaan minyak goreng itu kan bicara membahas negara, membahas masyarakat. Itu biasa dilakukan secara tidak formal seperti itu, Pak? Saya tidak tahu ya, karena mungkin banyak persepsi lah ya terkait dengan hal itu gitu. Saya tidak tahu persis gitu. Tapi Pak SYL dengan Pak Firly hubungannya seperti apa sih, Pak? Tidak ada hubungan apapun gitu. Tidak ada kedekatan secara Tidak ada kedekatan secara personal. Clear itu masalah itu. Oke. Terkait dengan Pak Firly yang berkali-kali tidak hadir ya dipanggil oleh Polda Metro Jaya dengan alasan menghadiri acara yang lain. Kemudian pemeriksaan minta dilakukan juga di Barreskrim. Itu ada apa sih sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Itu persoalan cuman masalah waktu yang tidak tepat
ada beberapa kegiatan yang sudah diagendakan sebelum jauh-jauh hari ya. Sehingga waktunya itu beliau tidak bisa memberikan keterangan seperti yang diminta oleh pihak penyidik Polda, tapi pada akhirnya kan beliau tetap memberikan keterangan kan. Oke. Walaupun tempatnya juga tetap di Barreskrim, tapi tetap penyidikannya penyidik Polda gitu. Kenapa meminta di Barreskrim? Ya mungkin secara psikologis saja ya, tempatnya lebih nyaman, kemudian dia lebih leluasa memberikan keterangan, tidak banyak media yang terlalu menyoroti gitu. Kalau di Polda Metro Jaya ada apa? Apakah ada tekanan dan lain sebagainya membuat tidak nyaman Pak Firly? Ya mungkin aja seperti itu ya. Ada tekanan selama ini? Mungkin ya, kita tidak bisa mastiin ya. Tidak pernah itu disampaikan Pak Firly. Tidak pernah disampaikan kepada kita gitu. Apakah ini mengiyakan rumor selama ini ada Pak Firly versus Pak Karyoto? Nah, mungkin saja pendapat seperti itu ya. Mungkin aja ada dalam tanda kutip ada perseteruan antara beliau dengan Pak Karyoto gitu. Kita tidak bisa mastiin. Tapi Pak Firly pernah menjelaskan ke Anda? Enggak, dia bilang nggak pernah menjelaskan. Tidak pernah. Dia bilang kita ikutin aja proses hukumnya gitu. Yang jelas saya tidak pernah merasa menerima gratifikasi, melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan oleh pihak penyidik Polda atau saksi pelapor. Melihat apa yang terjadi dan banyak asumsi yang muncul di publik bahwa Pak Firly ini sepertinya kok punya power luar biasa ya. Ada yang menyampaikan, Pak Novel Baswedan menyebut ada kekuatan besar yang melindungi seorang Firly Bahuri. Itu terlalu didramatisir oleh mereka-mereka yang dari awal sudah membenci Pak Firly gitu. Termasuk Pak Novel Baswedan. Saya kira sampai ada istilah kita itu ya gerombolan tukang fitnah Firly lah. Siapa mereka itu? Ya salah satunya yang disebut Mbak tadi gitu kan, ada mantan penasihat KPK, mantan pimpinan KPK, itu aja orang-orangnya itu aja yang melakukan proses framing, fitnah. Sebelum kita wawancara ini Pak Ian, Anda juga sempat menyatakan harus ke KPK bertemu dengan Pak Firly karena ada hal yang urgent juga. Apa sih yang dibahas, ada siapa? Enggak, itu kan agenda dari kegiatan pihak penyidik Polda melakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penyidikan yang mereka lakukan, dan mereka kan meminta supervisi dari KPK. Kasus dugaan pemerasan oleh Pak Firly kepada mentan Syahrul Yassin Limpo ditangani Polda Metro Jaya tapi diawasi oleh KPK. Bukan, mereka meminta supervisi. Oke, disupervisi oleh KPK dan hal ini pimpinan KPK juga. Bukan, jadi ada beberapa, saya nggak tahu persis ya, tapi di situ ada bagian-bagian yang melakukan supervisi seperti itu. Dan hasilnya apa ya? Kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Tapi apa yang disampaikan tadi? Artinya begini, Mbak. Beberapa poinnya. Apa ya? Kasus ini kan sedemikian melebar sampai meriksa ratusan saksi gitu. Iya. Nah, ketentuan kita KUHAP, kalau tidak ditemukan alat bukti apapun ya, kemarin Pak Firly rumahnya digeledah, kemudian dia sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kalau memang tidak ditemukan apapun yang terkait dengan tuduhan itu ya disampaikan aja kepada publik bahwa tidak ditemukan tersangkanya, sehingga kami menyatakan perkara ini ditutup. Oke. Gitu, seperti itu aja. Jadi tadi perkara ini ditutup? Ya, kita belum tahu kan. Oke. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Firly, salah satunya adalah bertemu dengan mentan Syahrul Yassin Limpo yang waktu itu sudah dalam kasusnya sedang bergulir di KPK. Jadi gini, Pak, saya perlu jelaskan. Pertemuan Pak SYL dengan Pak Firly itu, status Pak SYL masih menteri dan tidak ada kasus apapun. 2 Maret 2022. Terkait dengan tuduhan pasal 36 itu, kecuali Pak SYL statusnya menjadi tersangka. Nah, itu menjadi sebuah persoalan. Kasusnya meskipun pada saat itu, setahu kami, itu kan baru laporan Dumas yang tidak menyebut langsung keterkaitan Pak SYL. Yang namanya laporan Dumas kan diverifikasi dulu apakah ada peristiwa pidananya, siapa pelakunya. Kan perlu diklarifikasi terlebih dahulu oleh pihak Dumas, KPK. Jadi Anda optimis tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan? Saya kira tidak ada pelanggaran etik. Oke, baik. Pak Ian, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Ian. Sama-sama. Saudara, pihak dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus mendesak terkait dengan status hukum atau kejelasan status hukum dari Firly Bahuri, Ketua KPK dalam dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Lantas, kemarin sudah diperiksa bagaimana tanggapan dari pihak kuasa hukum, termasuk juga apa sebenarnya yang diinginkan dari membuka kasus ini. Kita tanyakan langsung kepada kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo,
ada Jamaluddin Kudubun yang sudah bersama saya. Terima kasih Bang Jamal, sehat selalu. Jadi Bang Jamal, ini Firly sudah diperiksa kemarin akhirnya ya. Nah, apakah sudah cukup menenangkan pihak dari Pak Syahrul ini terkait dengan pemeriksaan Firly ini? Sebetulnya apa yang terkait dengan pemeriksaan itu sendiri bagi kami itu hal yang normal aja, yang wajar aja sebenarnya. Kan teman-teman penyidik yang lebih tahu dan paling mengerti terkait dengan sampai sejauh mana proses penanganan ini dan seperti apa bentuknya ke depan. Itu yang kemudian kita percayakan sebelumnya kepada teman-teman. Oke, jadi percaya saja pada Polda Metro Jaya. Anda yakin Polda Metro Jaya akan menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya? Yakin banget. Pak Syahrul, ada yang disampaikan tidak? Karena kan sudah cukup lama kasus ini bergulir, tapi belum ada juga penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pak Syahrul pada prinsipnya begini, beliau itu kan saksi korbannya. Yang melapornya itu siapa, beliau juga nggak paham soal itu. Sehingga memberikan keterangan di teman-teman penyidik itu hal yang wajib. Jadi menurut beliau ya normal-normal aja. Ngikut saja dengan apa yang berjalan. Sebenarnya ada penjelasan dari Pak Syahrul Kah, seperti apa hubungan Pak Syahrul dengan Pak Firly ini sebenarnya? Sebetulnya kalau dalam konteks beliau sebagai menteri dan Pak Firly sebagai ketua KPK baik-baik saja. Ya tentu sebagai memang dekat sekali mereka? Kalau itu sampai saya nyamperin kurang ke tahu. tempat bulu tangkis gitu? Ya mungkin saja namanya juga pejabat negara, jadi tentu ada hal-hal terkait dengan soal negara, soal bangsa, soal masyarakat yang bisa saja dikomunikasikan di antara mereka. Hanya saja lebih rinci terkait apa yang menjadi substansi pembicaraan mereka, itu yang kemudian kami sendiri juga belum begitu tahu. Tidak dijelaskan. Klien Anda tidak menjelaskan kepada Anda apa pertemuannya? Beliau pernah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dibicarakan itu terkait dengan, kalau nggak salah, soal apa ya, minyak kelapa yang langka ya, kurang lebih. Oke, kelangkaan minyak kelapa. Itu yang foto beredar itu yang dibahas waktu yang ada foto beredar Pak Syahrul dengan Pak Firly. Kalau itu saya kurang tahu, tapi yang jelas pada saat kami menanyakan soal pernah tidak bertemu dan membicarakan tentang apa, itu yang beliau jelaskan. Oke. Soal Pak Syahrul bertemu dengan Pak Firly dan ada penyerahan uang, itu benar? Siapa yang bilang benar? Oke, ini justru itu saya konfirmasi, itu benar ada penyerahan uang sampai 3 miliar itu? Ada, kalau saya nggak salah dari apa yang pernah kami tanyakan itu, beliau nyaris tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah bertemu? Tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan yang mana? Yang terkait dengan apa yang tadi penyerahan uang itu. Oke, kalau isu pertemuan Pak Syahrul dengan Pak Firly di rumahnya Pak Firly di Kertanegara nomor 46, Pak Syahrul sendiri pernah mengangguki gitu, seolah mengiyakan pertemuan itu. Bapak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kertanegara ya Pak? Betul Pak. Ya, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara, betul Pak? Mengangguk berarti benar ya Pak? Mengangguk berarti betul ya Pak ya? Enggak, sepertinya enggak. Tidak ada? Sepertinya enggak. Ini sepertinya ada berubah haluan nih penjelasannya ini. Kebetulan gini loh, aku tuh dampingin beliau itu waktu kemarin di Bareskrim ya. Nggak ada ke arah sana. Artinya klien Anda, dalam hal ini Pak Syahrul, menjelaskan kepada Anda tidak pernah bertemu Pak Firly di rumah Kertanegara nomor 46 itu. Tidak pernah juga ada penyerahan uang kepada Pak Firly. Pun menyerahkan uang melalui pihak ketiga tidak pernah juga. Ya, ketiga pihak keempat siapa? Oke, selama ini kan ada isu yang beredar menyerahkan uang melalui kemenangan Pak Syahrul. Yang jelas, kalau menurut hemat kami sih teman-teman penyidik itu pasti lebih tahu lah. Oke. Klien Anda bahkan sampai bertemu dengan LPSK atau ke LPSK meminta perlindungan. Kenapa itu? Dalam proses hukum, apalagi dalam situasi seperti ini, beliau memang butuh ada lembaga yang juga melindungi beliau, bahkan juga keluarga, agar proses ini bisa berjalan baik dan lancar. Ketika Pak Syahrul terjerat dalam kasus dugaan korupsi di KPK, bersamaan dengan itu muncul juga kasus dugaan pemerasan terhadap Pak Syahrul oleh pimpinan KPK. Ini banyak yang mengasumsikan ini sepertinya ada perlawanan balik dari Pak Syahrul. Apakah demikian memang Syahrul Yassin Limpo? Saya kira enggak. Kalau perlawanan berarti frekuensinya
tentu dia tidak stagnan seperti ini. Pasti apresiasinya itu dia lebih menggeliat gitu. Dan saya kira kan semua landai aja kan. Berarti itu artinya tidak ada sesuatu yang dikejar Pak Syahrul di situ. Tapi Pak Syahrul tidak merasa dirinya diperas oleh Ketua KPK? Kayaknya enggak tuh. Kayaknya tidak. Kayaknya enggak. Meskipun awal-awal Pak Syahrul sepertinya mengiyakan. Kalau kita amati baik, beliau kan sampaikan silakan tanya di Polda Metro Jaya. Oke. Biar jelas. Aku cukup pun demikian. Ntar salah ngomong kan juga nanti kita disomasi orang lagi. Pak Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih atas pandangan dan juga sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu.